Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 8 November 2022, dalam masa biasa yang ke-32. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, perkenankanlah kami patuh setia akan sabdamu, dan semoga hidup kami mewujudkan pengabdian bagi kebahagiaan sesama, baik yang dekat maupun yang jauh, berkat Yesus Putramu, yang telah melayani kami semua, serta menjadi cahaya hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada sebuah lagu yang berjudul "Hati Sebagai Hamba". Maka mari kita merenungkan syair lagu ini, "Hati Sebagai Hamba", terutama bagian refrennya. "Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanakan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran selama-lamanya." Lagu ini sangat dalam maknanya, terutama melihat posisi kita di hadapan Allah. Kita semua hanyalah seorang hamba yang siap untuk taat dan setia padanya, yang selalu membawa hati yang siap menyembah dalam roh dan kebenaran. Dengan hati sebagai hamba, kita dituntun untuk mengarahkan hidup kita kepada kehendak dan rencana Allah, yang tentunya akan membawa kita pada hidup yang kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Hati sebagai hamba inilah tema sentral bacaan-bacaan yang dipendengarkan kepada kita oleh gereja pada hari ini, secara khusus pada bacaan Injil. Yesus menasihati kita agar kita mempunyai hati sebagai hamba. Katanya, demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Untuk sampai pada penghayatan seperti ini, kita membutuhkan kerendahan hati. Maka Yesus pun bersabda, mari kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, belajarlah daripada aku, karena aku murah hati dan rendah hati. Mempunyai hati sebagai hamba adalah wujud konkret kerendahan hati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu tindakan yang sehat yang dikagumi Yesus ialah sikap rendah hati dalam mengerjakan segala pekerjaan. Yesus mengingatkan kita agar senantiasa rendah hati dan bersikap sederhana dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Bagaimanapun juga, kita ini hanyalah seorang hamba, dan karena itu kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena kita yang hanya seorang hamba yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, orang berdosa, tapi toh mau dipanggil dan dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya. Karena itu, sebagai seorang hamba, kita tidak perlu sombong, berbangga hati, pukul dada dalam kehidupan kita. Apalagi kalau seandainya kita melakukan pekerjaan yang luar biasa, berprestasi. Janganlah kita angkuh sombong, karena itu semua bisa terjadi bukan karena kemampuan kita, tetapi oleh karena anugerah dan berkat Allah saja yang limpahkan kepada kita. Tanpa pertolongan Allah, tanpa anugerah dari Allah, maka segala kemampuan yang kita miliki tidak akan ada gunanya, karena pada dasarnya kita memang tidak punya apa-apa. Segala yang sekarang kita miliki, kemampuan-kemampuan atau apalah yang kita miliki, itu semua hanya karena belas kasih dan kemurahan Allah semata-mata. Karena kita tidak mempunyai apa-apa, lalu apa yang mau kita banggakan dalam hidup ini? Tubuh yang ganteng akan hilang musnah. Prestasi-prestasi tidak membawa keselamatan untuk kita. Mencari nama itu juga tidak membahagiakan kita. Satu-satunya yang bisa membuat kita selamat adalah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah, Sang Empunya segala-galanya. Bahwa kalau kemudian kita boleh mengambil bagian dalam tugas yang Tuhan berikan kepada kita, itu berarti bahwa Tuhan mau menjadikan kita sebagai rekan sekerjanya untuk semakin membuat kehidupan kita semakin bermakna bagi sesama dan kemuliaan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi manusia-manusia yang semakin rendah hati dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan pada akhirnya kita boleh layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati, karena kita selalu rendah hati mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.